الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك farghab. Hadirin sidang Jumat yang mendapat kemuliaan dari Allah, yang menggerakkan hati kita, yang menghadirkan kita di tempat ini untuk kita diizinkan oleh Allah mengabdikan diri kepadanya. Maka ini adalah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala izinkan kita di antara makhluk-makhluknya yang banyak mereka lalai, lupa atau tidak kenal kepada pencipta, tapi Allah memilih kita pada saat ini untuk dekat kepadanya melalui ibadah salat Jumat. Terutama pada hari-hari ini kita sudah masuk ke dalam bulan Rajab. Bulan Rajab bulan yang istimewa. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dijadikan 12 bulan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang menjadi bulan mulia. Di antaranya adalah bulan yang sekarang kita berada di dalamnya, yaitu bulan Rajab. Yang mana di dalam bulan mulia ini di zaman jahiliyah pun ketika pada masa itu mereka misalnya berperang, tapi ketika masuk bulan ini maka mereka sadar dan menghentikan peperangan. Karena mereka di zaman jahiliyah memuliakan bulan-bulan seperti ini. Dan amal di dalam bulan-bulan seperti ini pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 30 kali lipat. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk ibadah, ini adalah satu anugerah besar yang Allah jadikan untuk kita. Karena kita semua tahu bahwasanya hidup ini hanyalah tanaman untuk akhirat. Kita semua akan kembali kepada Allah. Kita semua akan meninggal dunia. Maka pertanyaan apa yang akan kita bawa ketika kita nanti masuk ke dalam kubur? Ketika datang pertanyaan-pertanyaan, maka di situ yang perlu kita pikirkan apa yang kita bawa. Maka bulan bonus yang seperti ini adalah bonus yang istimewa yang Allah berikan karena memang sayangnya Allah kepada hamba-hambanya.
Maka dari itu diajarkan untuk kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Kita minta kepada Allah, karena pertandingan yang utama, yang istimewa nanti kalau sudah masuk bulan Ramadan. Namun tentu sebelum bertanding, sebagaimana juga para atlet misalnya, sebelum mereka bertanding maka 3 bulan mereka sudah masuk karantina. Mereka dilatih, fisiknya dilatih, makannya dijaga, istirahatnya dijaga, semua polanya yang rapi untuk masuk ke dalam pertandingan dengan kesiapan mental dan fisiknya. Begitu juga kita diajarkan di dalam bulan Rajab ini adalah bulan pelatihan masuk ke dalam karantina untuk persiapan bulan Ramadan. Maka kita diajarkan untuk puasa di bulan Rajab ini. Paling tidak 3 hari dalam bulan Rajab ini kita jalankan ibadah puasa. Kemudian juga amal-amal lain, diantaranya kita diajarkan istighfar. Banyak-banyak memohon ampun kepada Allah. Banyak-banyak minta maaf kepada Allah. Maka dari itu ulama mengatakan bahwasanya bulan Rajab ini bulan istighfar. Umpama pakaian, istighfar itu untuk dicuci terlebih dahulu pakaian itu. Kemudian masuk bulan Sya'ban, maka bulan itu adalah bulan yang diutamakan kita untuk banyak berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena memang turunnya ayat innallaha wa malaikatahu, ayat yang memerintahkan untuk berselawat pada saat itu di bulan Sya'ban. Maka umpama pakaian, maka itu adalah wewangiannya. Setelah dicuci maka diberikan wangi-wangian. Maka pakaian itu tinggal dipakai masuk ke dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan tinggal dipakai pakaian itu, pakaian takwa, pakaian yang sudah dibersihkan dengan istighfar dan sudah dijadikan wangi-wangian dengan selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka masuk ke dalam bulan Ramadan, kita pun dapat memenangkan pertandingan puasa, pertandingan sholat, pertandingan baca Quran, dan sedekah dan lain-lain di dalam amal-amal kebaikan. Hadirin rahimakumullah, sungguh indah agama Islam ini. Sungguh indah ajaran Islam ini. Merapihkan umatnya, menata umatnya. Untuk mengingat yang kita lakukan ini adalah persiapan kematian kita ke depan. Maka dari itu kita dibanyakkan untuk istighfar. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung buat mereka yang mendapatkan di dalam catatan amalnya banyak beristighfar. Siapa orang yang tidak salah? Siapa orang yang tidak punya dosa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau maksum, beliau terpelihara dari dosa. Beliau mengatakan, bersabda bahwasanya beliau beristighfar setiap hari tidak kurang daripada 70 kali. Bahkan dalam riwayat beliau beristighfar 100 kali. Bahkan lebih dari itu. Ini adalah pelajaran untuk kita umatnya, mengingatkan kita banyak istighfar. Banyak minta maaf kepada Allah. Banyak minta ampun kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kesalahan dan dosa yang kita lakukan, kita carikan dalil untuk
merasa itu adalah sesuatu yang wajar. Jangan sampai seseorang melihat matanya melihat kepada maksiat, kemudian dia mengatakan zaman sekarang siapa yang bisa menghindari ini? Yang ini sih sudah biasa sekarang. Zaman ini sih sekarang sudah biasa yang seperti ini. Haram tetap haram. Dosa tetap dosa. Melihat sesuatu dengan nafsu itu sesuatu yang dosa. Lebih baik kita mengakui, ya Rabb, aku adalah hambamu yang lemah. Ya Rabb, aku akui itu adalah satu kesalahan. Ini kelembahan hambamu ya Rabb. Bimbing hamba ya Allah. Tuntun hamba ya Allah. Rapihkan hamba ya Allah. Maafkan dosa hamba ya Allah. Maafkan kesalahan hamba ya Allah. Itu lebih indah hadirin. Pengakuan di hadapan Allah lebih indah daripada kita mencarikan dalil pembenaran di dalam kekurangan kita. Tapi ketika nanti berhadapan dengan malaikat, tidak ada alasan-alasan itu. Bahkan itu adalah menjadi satu dosa. Na'udzubillah. Maka dari itu, jangan lupa perbanyaklah istighfar, terutama sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala adika wa wa'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alangkah indah istighfar tersebut. Diawali dengan pengakuan nikmat Allah, diawali dengan nikmat yang Allah berikan, dan diawali juga dengan mengakui apa yang Allah berikan dalam nikmat dan apa yang ada di dalam kekurangan kita. Kita mengakui bahwasanya apa yang Kau perintahkan ya Rabb, aku hanya bisa melakukan semampu aku. Maka maafkan dosaku. Indahnya di dalam cara memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita, membimbing kita untuk apa yang diridhoinya, untuk apa yang dikehendaki oleh Allah, bukan apa yang diinginkan oleh kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan nafsu, keinginan kita, hasrat kita selalu ikut apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kehebatan, kekuatan, kejayaan, kemenangan, dan bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bermartabat, bangsa yang hebat di dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu akan terbuka dunia dan akhiratnya dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul bi qawlihi mutadun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu wasami'un alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfir biha ad-dunub wa tuslih biha al-qulub wa tantaliq biha al-usub wa talinu biha as-sawab wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri bala fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi khulusi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب رسول الله خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسدة الباقين ورضي الله عنهم أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا رب العالمين اللهم عافنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم ادفع وارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منهم وبطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر بالمصالح